Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kisah Nabi Idris AS merupakan kisah yang syarat akan peringatan kepada kaum muslimin. Bagi manusia pilihan, ia telah diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk merasakan kematian, melihat surga, dan melihat neraka, pengalaman yang pastinya membuat merinding. Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam AS. Dia adalah putra dari Qabil dan Ikrimah, putra dan putri Nabi Adam. Saat itu, Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan kebenaran. Saat itu, dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Sebagai seorang nabi, Nabi Idris memiliki beberapa kelebihan dan mukjizat, yaitu manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Nabi Idris diberikan macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan falak, hingga ilmu berhitung yang dikenal dengan matematika. Nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris adalah orang pertama yang memotong dan menjahit pakaian orang-orang. Sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris mendapat gelar Asadul Usud yang artinya singa karena ia tidak pernah putus asa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir, namun ia tidak pernah sombong. Ia juga memiliki sifat pemaaf. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertemu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris, dan Allah pun mengizinkannya. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja, dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan kepada Israel, namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Nabi Idris, ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya Israel." Nabi Idris, "Malaikat Israel kaukah itu?" Sang pencabut nyawa. Malaikat Israel, "Benar, ya Idris." Nabi Idris, "Sudah 4 hari kau bersama denganku. Apakah kau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan sedang menyuap-nyuap makanan." Nabi Idris, "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel, "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu, dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris, "Wahai Israel, saya memiliki satu permintaan dan tolong kabulkan, tolong cabut nyawa saya dan meminta izin kepada Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin
merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat. Malaikat Israel, sesungguhnya saya tidak mencabut nyawa seseorang pun, melainkan atas izin Allah SWT. Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi, dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Saat itu juga malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia lain merasakan sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya yang sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur dalam kebaikan. Suatu hari, ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik, "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel?" tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat ingin takut melihat neraka, wahai Nabi Allah." Nabi Idris menjawab, "Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi semakin tebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapat restu. Keduanya pun pergi dan melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris AS langsung pingsan. Malaikat penjaga merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris AS tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding dengan neraka api berkobar dahsyat, bunyi yang bermuru menakutkan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh lemas. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantar Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca, sementara di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari pelet dan emas. Lalu juga ada istana untuk para penghuni surga di setiap penjuru. Ada juga pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel pun mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris menjawab, "Saya ingin beribadah kepada Allah hingga hari kiamat nanti." Nabi Idris memiliki banyak sekali ajaran yang diturunkan kepada umatnya. Tentu saja dilakukan agar hidup lebih baik. Ada beberapa pesan yang disampaikan kepada umatnya semasa hidupnya. Pesan itu antara lain, salat jenazah lebih sebagai penghormatan, karena pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukur amal kebajikan. Bisa rasa syukur yang diucapkan, tetap tidak akan mampu besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas untuk salat, puasa, maupun menaati semua perintahnya.
hilangkan hasad alias dengki kepada sesama. Yang mendapat rezeki karena hakikat jumlahnya tidak seberapa, menumpuk-numpuk harta tidak ada. Manfaat bagi dirinya, kehidupan hendaknya diisi dengan kebajikan. Sahabat cerita hikayat, begitulah mukjizat Nabi Idris bisa melihat surga dan neraka bersama sahabatnya malaikat Israel. Terima kasih. Wassalamualaikum.